Saya ingin berbincang-bincang sedikit tentang apa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti dalam observasi. Untuk saat ini materi pembelajaran kelas 3 sampai tema 8 yaitu Raja Buddha Karana, subtema 3 Aku Suka Bertualang. Dalam pembelajaran ini tujuan pembelajaran yang saya ingin capai yaitu melalui membaca nanti diharapkan siswa dapat menuliskan makna lambang atau simbol lalu lintas berdasarkan hasil pengamatannya dengan benar. Untuk yang kedua, muatan pelajaran matematika melalui mengamati data, diharapkan siswa dapat menemukan data dan mengelompokkannya menurut kategori tertentu dengan benar. Baik, terima kasih. Berarti ada dua tujuan pembelajaran Bu ya dalam materi pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Jadi anak nanti dapat membaca dan menulis tentang lambang lalu lintas lalu lintas, dan yang matematika membaca diagram dari hasil data. Terima kasih. Terus area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran bahasa dan matematika tersebut apa? Dalam pembelajaran ini area pengembangan yang ingin saya capai, saya mengharapkan peserta didik nanti setelah mengikuti pembelajaran dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terbiasa disiplin dalam berlalu lintas, kemudian mematuhi tata tertib yang ada di jalan. Terima kasih. Berarti harapannya anak-anak dapat disiplin, dapat tertib dalam meskipun belum bisa mengendalikan sendiri, mungkin dia ketika membonceng orang tua mengingatkan orang tua untuk disiplin berlalu lintas. Terima kasih Bu Yuli. Terus yang ketiga, strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran ini supaya anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran apa Bu yang sudah untuk strategi yang akan saya gunakan pada pembelajaran ini adalah anak simulasi langsung mengendarai dengan melalui permainan, kemudian di situ ada simbol-simbol lalu lintas yang ada. Apakah dia nanti yang harus dipatuhi, misalnya nanti ada tanda lampu merah, apa yang mereka lakukan. Berarti anak akan simulasi praktek langsung gitu ya. Terima kasih Bu Yuli. Nanti saya mohon izin juga untuk akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Bu Yuli ya. Terima kasih untuk pra observasi ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu, mohon kepada Allah, semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Doa dipimpin ya. Berdoa
Kita doakan supaya Vano cepat sekolah bersemu kita kembali. Ya, sebelum kita belajar supaya semangat, kita menyanyi dulu ya. Masih ingat kalian ketika kelas 1 lagu-lagu lalu lintas? Masih? Masih. Kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Lampu merah, mobil harus suaranya mana? Lampu kuning, tanda persiapan. Lampu hijau, mobil harus jalan. Awas, harus diperhatikan. Lampu merah yang menyala, kendaraan harus bagaimana? Ya, kalau yang menyala kuning, siapa mau apa? Jalan. Mau jalan? Mau berhenti. Ketika yang menyala hijau, boleh berjalan. Kita harus patuh pada rambu-rambu lalu lintas. Nah, hari ini kita akan belajar tema berapa ya? 8. Apa tema 8? Raja menjaga. Sudah sampai subtema berapa? Tema 3. Yang keras. Aku suka bertualang. Nanti kalau anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, anak-anak bisa tahu simbol lampu lalu lintas. Kalau belajar sungguh-sungguh, kalian bisa membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Masih semangat? Yang diantar sekolah naik sepeda motor? Ya. Kalau ayahnya lupa patuh pada peraturan lalu lintas? Dia ingatkan supaya apa? Bisa naik sepeda semua anak-anak? Bisa. Tapi ada temanmu yang belum bisa naik sepeda loh. Siapa? Coba lihat di teks bacaannya. Ya, kita buka bukunya ya. Halaman 129. 129. Nah, kita baca dulu teks bacaannya. Apa judulnya? Siapa yang pernah bersepeda bersama teman? Saya. Kalau bersepeda lewatnya sebelah mana? Kiri. Ada informasi apa ya di teks bacaan ini supaya tahu kita harus apa? Membacanya bagaimana? Hah? Bersama dengan sungguh-sungguh. Ya, hari ini kita membacanya boleh bersuara. Ya, dimulai.
coba kita jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Siap? Nomor 1. Apa kendaraan yang digunakan Udin dan teman-teman? Kalimat mengapa teman Udin ada yang tidak ikut bermain? Tidak punya sepeda. Oh, sepedanya kempes. Kenapa? Oh iya, belum bisa mengendarai sepeda. Pinter. 3. Apa saja warna yang ada pada lampu lalu lintas? Ada biru dah? Ada hitam? Ada ya. Sekarang yang terakhir, yang nomor 4. Bila anak diminta menuliskan arti setiap warna yang ada pada lampu lalu lintas, merah yang menyala artinya apa? Berhenti. Kalau tetap jalan bagaimana? Oh iya, kalau terjadi kecelakaan yang rugi siapa? Kaki kiri. Kalau yang menyala kuning, siap-siap mau apa? Sedangkan kalau yang hijau menyala, iya harus berjalan. Nanti kalau anak-anak lewat jalan raya bisa mematuhi lampu lalu lintas? Bisa. Nah, coba nanti mau diajak jalan-jalan sama guru. Siapa yang mau ikut? Saya. Naik apa ya? Bis ya. Nanti kalau Pak sopirnya melanggar lampu lalu lintas bagaimana? Hah? Memberitahu. Siapa yang memberitahu? Tangannya. Bisa ditutup dulu bukunya. Ya. Dua rombongan. Yang satu biasanya apa? Oh ya, bes Haryanto. Yang lewat ini bes apa? Abramas. Oh ya, Abramas. Kita berkumpul di terminal dulu ya. Bisa? Silakan. Keluar dulu. Yang berangkat ke Haryanto dulu ya. Oke. Haryanto bes Haryanto siap. Ya. Oh, bes Haryanto siap. Bes Haryanto siap. Sini. Ya. Ya. Oke. Penumpangnya pegangan.
lampu lalu lintas. Kalau ada tanda seperti ini, berhenti. Kalau ini, ayo, dilarang masuk, dilarang melewati, dilarang belok kanan. Kalau yang nyala hijau, lagi boleh melaju. Tepuk tangan dulu dong. Iya, berarti anak-anak kalau mengendarai kendaraan di jalan raya harus apa? Harus mematuhi apa? Kalau tidak mau mematuhi rambu lalu lintas akan kena tilang. Siapa yang menilang? Kita kebataan tadi, Udin dan teman-temannya sedang mengendarai kendaraan apa? Nah, ini sudah bisa naik sepeda semua. Tapi teman Udin tadi ada yang belum bisa naik sepeda. Berapa ya teman Udin yang belum bisa naik sepeda? Ternyata sudah disajikan di diagram. Bisa membaca diagram? Bisa. Kita buka kembali buku paketnya. Sudah disajikan data melalui diagram. Diagramnya tentang apa ya? Tentang apa ya? Oh iya, teman Udin yang sudah bisa naik sepeda dan belum bisa naik sepeda. Sekarang untuk tahu berapa sih banyaknya teman Udin yang sudah bisa naik sepeda dan yang belum, kita lihat di diagram. Nah, dilihat dulu, diperhatikan. Sudah bisa? Nah, tulisnya matematika disiapkan. Dijawab pertanyaan berdasarkan diagram tersebut. Yuk, ya, sudah ya. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yuk, mulai. Nomor 1 dijawab, tulis. Nanti kalau sudah dikumpul. Ya, menggunakan. Sudah membaca diagram ya. Dari hasil diagram itu, berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Berapa anak? 8. Yang belum bisa? 2. Kalau ada teman kita yang belum bisa mengendarai sepeda, boleh nggak kalau meminjam sepeda kita? Boleh. Ya. Hari ini belajarnya sudah selesai. Kalian sudah pintar semua. Bukunya boleh ditutup. Ya. Sebelum berakhir pelajaran kita hari ini. Pelajaran hari ini kamu senang nggak belajar sama guru? Belajar apa yang kamu sukai tadi? Terus apa lagi? Matematika tentang apa? Bisa semua? Yang belum bisa, supaya bisa harus apa? Belajar yang tadi. Selain diagram apa tadi? Oh iya, mengenal lampu lalu lintas. Sudah tahu semua ya? Tepuk tangan dulu. Terakhir, sebelum kita pulang, supaya selamat sampai di rumah, kita berdoa dulu. Dipimpin Mas Pemirza kembali. Terima kasih
pasca observasi kegiatan calon penggerak saya pada modul 2.3 kegiatan aksi nyata. Terima kasih Bu Juli waktu yang sudah diberikan. Kita akan merefleksikan kemarin pada kegiatan yang sudah kita laksanakan di observasi yang sudah kita rekam kemarin, terus kegiatan observasi pembelajaran pada materi lalu lintas ini, dan pada hari ini kita melaksanakan pasca observasi yang juga dihadiri oleh pengajar praktik dan Sati ekspresi AUD. Terima kasih Bu Erni waktu yang sudah diberikan kepada kami. Dan ini kegiatan pendampingan IPI 5. Terima kasih. Baik Juli, bagaimana proses pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan pada kelas 3 materi lalu lintas? Kemarin berjalan dengan lancar, anak senang, dan sebagian besar materi sudah disampaikan dan juga sudah menguasai. Terbukti dari hasil evaluasinya, hasil yang dicapai anak sudah maksimal. Berarti tercapai Bu ya. Ya. Untuk materi pembelajarannya kemarin Bu Juli mengambil pelajaran apa? Kemarin pembelajaran 3 itu terdapat 2 muatan pelajaran, yang pertama bahasa Indonesia, untuk yang kedua muatan pelajarannya matematika. Untuk yang bahasa Indonesia kami mengambil simbol lalu lintas, untuk yang matematika materinya tentang membaca data pada diagram. Jadi bahasa Indonesia dan matematika Bu. Kemarin proses pembelajarannya anak melakukan praktik Bu ya? Praktek langsung. Praktek langsung. Iya. Kenapa Bu anak melakukan praktek langsung? Kalau dipraktekkan secara langsung, anak mengalami Pak, aturan yang sudah diterapkan di lalu lintas, dan langsung menggunakan alat peraga berupa gambar-gambar simbol lalu lintas. Bisa tahu langsung, kita ajak seolah-olah dia itu perjalanan di jalan raya, dikasih apa yang ada di situ, apa yang harus dilakukan. Ya, berarti anak melakukan simulasi simbol lalu lintas yang ada di jalan, simulasi di dalam kelas. Dan selain itu juga ada kan anak membaca suara di awal, membaca teks yang juga dengan kaitannya dengan lalu lintas, yaitu sepeda. Nah, di situ ada menjawab pertanyaan untuk isi kegiatan, dan alhamdulillah jika saya minta untuk menjawab pertanyaan tentang isi, juga anak-anak mampu atau isi bacaan. Hanya sedikit yang kendala, jika ada yang sebagian siswa kita mengusulkan Ada sedikit kendala Bu. Kendala apa Bu? Dalam penyusunan merangkai kata menjadi kalimat. Terus tapi secara saya kalau menangkap isi yang saya maksud dia sudah tahu. Bagaimana Bu Juliana mengatasi kendala tersebut? Tadi kan ada anak yang belum dapat menjadi merangkai kata menjadi kalimat dengan benar. Bagaimana Bu? Kita ulang lagi dengan cara memberikan pertanyaan, kita bantu Anak yang belum dapat tersebut Iya. dibantu, diberikan pertanyaan ulang gitu.
hasil akhirnya Hasil akhirnya alhamdulillah sudah baik, tidak ada perubahan. Selain itu ada kendala lagi tidak? Kendala itu Pak, ketika mereka mengikuti simulasi ada yang agak grogi, ada yang tidak percaya diri untuk mengikuti itu. Namanya Malu sudah berani. Karena kan saya iringi musik garis badannya gerak. Iya. Lengah-lengah. Iya. Mengatasi anak yang grogi malu ini bagaimana? Saya pendekatan secara individu, kemudian didampingi yang sudah berani, diulang lagi tadi musiknya melakukan bersama teman-teman, memberi motivasi Pak. Juliana memberi motivasi, memberi pengarah simulasi lagi supaya diulang lagi supaya tidak malu. Baik, berarti tadi ada beberapa kendala, nanti sendiri sudah dapat menemukan solusi dari kendala tersebut. Baik, untuk kedepannya pembelajarannya bagaimana? Materi-materi yang lain yang akan Ke depannya ya saya harus meningkatkan kreativitas saya dalam mengajar Pak. Kemudian pengelolaan kelas saya tugaskan apa itu media. ya tambah lagi kemarin itu media yang ada hasil karya anak sendiri, mungkin ketika membuat pewarnaannya belum begitu bagus. Tapi kreatif Bu yang Iya, anak-anak sudah bisa. ada merah Ya. dan hijau simbol bola. Oke, terima kasih Bu Yuli. Semoga kedepannya pembelajarannya juga menggunakan media yang seperti kemarin, yang bagus juga anak-anak juga menggunakan media, menggunakan anak melakukan simulasi pembelajaran, melakukan praktik nyata, jadi materinya lebih mengena Bu ya. Terima kasih. Pengelolaan kelasnya Pak, anak-anak di sini banyak Ya, geraknya. karena ini kelas termasuk kelas yang besar ya Bu Iya. ya. Jadi anak pergerakannya itu terlalu ruangannya terlalu sempit mungkin karena terlalu banyak jumlah siswa. Mungkin lain waktu dapat diajak Keluar. keluar Iya. di pembelajaran di luar kelas, melakukan simulasinya di luar kelas dan supaya bergerak tertentu ya. Yes, yang luasa gitu loh Pak. Tidak dibatasi tembok. Ya, terima kasih Bu Yuli